Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Teman-teman semuanya yang berbahagia, baiklah pada kesempatan ini kita akan belajar haji yang merupakan rukun Islam yang terakhir. Rukun Islam yang diawali dengan syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, dan terakhir adalah haji. Haji ini diwajibkan bagi umat Islam. Tepatnya adalah pada tahun 9 Hijriah. 9 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat berhijrah dari Makkah dan kemudian ke Madinah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 1 tahun berikutnya melaksanakan ibadah haji yang dikenal sebagai haji wada, haji perpisahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena setelah melaksanakan haji itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapundut atau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selamanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah hajimu dan juga umrah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah perintah bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Maka serulah manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang berjalan kaki dan mengendarai kendaraan yang datang dari berbagai penjuru arah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berhaji, syariat haji ini adalah syariat yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim, yang kemudian sampai pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah 3000 tahun sekian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, Allah mewajibkan kepada mereka untuk berhaji. Di sini saya akan menjelaskan beberapa di antaranya rukun dan wajib haji yang ada, di antaranya seperti ihram, kemudian wukuf di Arafah, ada mabit di Mina dan Muzdalifah, menginap di sana, ada ramyul jamarat, melempar jumrah, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Rukun dan wajib haji ini nanti akan saya jelaskan beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya. Ihram misalkan, atau dimulai dengan Ka'bah misalkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, bahwasanya rumah yang pertama dibangun adalah Al-Bait atau Baitullah atau Ka'bah. Ka'bah adalah rumah yang diberkati, rumah ibadah yang pertama kali dibangun, yaitu oleh Nabi Ibrahim, yang kemudian 45 tahun kemudian ada Masjidil Aqsa atau Baitul Aqsa yang dibangun kemudian sebagai tempat beribadah juga. Tapi yang pertama sebagai tempat yang diberkati itu adalah Ka'bah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, innaka la khairu ardillah wa ahabbu biladillah walaula anni ukhrijtu minki lama kharajtu, bahwasanya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah karena di situ ada Ka'bah di mana tempat orang beribadah. Dan
sebuah tempat yang itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan aku tidak diusir darimu Makkah, maka aku tidak akan keluar darimu. Ini menunjukkan kecintaan Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Makkah, kepada tanah airnya yang dia terpaksa harus meninggalkannya, hijrah ke Madinah karena dimusuhi oleh kaumnya. Ka'bah adalah pusat di dalam tawaf. Ketika kita berputar mengelilingi Ka'bah, itu adalah sebuah simbolisasi di mana manusia, dia yang bergerak setiap harinya, entah kemana, mencari rezeki, beraktivitas, bekerja, berprofesi, dan lain sebagainya. Dimanapun dia bergerak, kemanapun dia itu menuju, maka yang harus menjadi pusat dari seluruh pergerakannya, aktivitasnya itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawaf, di mana kita bergerak berputar untuk semakin yakin dalam putaran pertama, kedua, ketiga, semakin yakin terus-menerus dalam putaran itu untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat. Sehingga ketika kita pulang nanti dari berhaji, maka jangan engkau lalaikan bahwasanya kehidupanmu, di mana engkau berasal dan di mana engkau akan kembali, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam haji juga ada sa'i. Sa'i itu berawal dari cerita Siti Hajar dan putranya Ismail. Yang Siti Hajar berlari ke sana kemari demi mencarikan setetes air di padang yang gersang pada saat itu. Adalah bukan suatu kemustahilan ketika orang itu berusaha, berikhtiar meskipun itu di tengah padang pasir untuk mencari air. Adalah seorang Siti Hajar yang pada akhirnya Allah memberikan air itu, maka itu kemudian dinapaktilasi dalam kita beribadah, datang dan pergi dari Safa dan Marwah untuk kita berikhtiar, untuk kita bekerja, bahwasanya di dunia ini siapapun ia tidak boleh untuk berpangku tangan. Maka dia harus bekerja, maka dia harus berprofesi, maka dia harus bermata pencaharian, maka dia harus berikhtiar dengan datang dan pergi dari Safa dan Marwah. Itu menunjukkan bahwasanya bukan hanya kita menjadikan Allah sebagai pusat di dalam tawaf, tetapi kita harus menjadikan diri kita sebagai orang yang berikhtiar, orang yang bekerja, orang yang berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, seseorang, apabila dia tidak berusaha untuk merubahnya dengan sendirinya. Dan Allah lah nanti yang akan menganugerahkan kepada dirinya dari suatu bentuk ikhtiar yang dia lakukan. Maka apabila tawaf adalah simbolisasi pusat kehidupan kita, tidak lain adalah Allah, maka sa'i adalah simbolisasi bahwasanya kita harus berikhtiar. Tetapi dalam ikhtiar kita itu, kita jangan menyombongkan atas suatu keberhasilan. Kita harus kemudian tetap juga mengarahkannya kepada pusat, bahwasanya itu semua tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita kerjakan ini menjadi transenden, menjadi bermuara ke atas, menjadi bermuara ke suatu sumber yang tertinggi, di mana nanti kita akan kembali. Teman-teman yang berbahagia, di antara wajib dan rukun yang harus kita jalani ketika kita melaksanakan ibadah haji adalah tahallul. Di akhir kita setelah melaksanakan keseluruhan rukun dan wajib haji yang harus kita laksanakan, maka tahallul itu adalah memangkas rambut. Memangkas rambut adalah suatu simbolisasi yang harus kita petik, suatu pelajaran. Ibadah memangkas rambut tidak hanya sekedar memangkas, tetapi kita memahaminya
bahwasanya yang kita pangkas sejatinya adalah bukan rambut kepala kita, tetapi yang kita pangkas adalah ego kita, adalah keserakahan kita, adalah kesalahan-kesalahan perbuatan hati kita untuk tidak kita ulangi lagi. Hasud kita, iri kita, dengki kita, suudzon kita, yang ada dalam hati kita itu yang kita pangkas. Kaki kita, mata kita, tangan kita, telinga kita, kesalahan-kesalahan yang telah lalu itu kita pangkas dan tidak kita laksanakan lagi di waktu yang akan datang. Jadi memangkas rambut adalah simbolisasi bagaimana kita memangkas kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita, sehingga semoga itu tidak terjadi pada masa-masa yang akan datang. Maka setelah memangkas itulah kita menjadi manusia yang fitrah. Setelah kita memangkas ego kita, memangkas keserakahan kita, memangkas hasud kita, iri kita, dengki kita, semua penyakit hati itu yang kita hilangkan, kita pangkas. Maka pada akhir rukun dan wajib haji yang telah kita laksanakan itu, kita menjadi fitrah. Dan ketika kita pulang, maka kita memulai suatu kehidupan baru yang dengan kemampuan kita untuk membaca, mempelajari hikmah di balik gerakan-gerakan haji dalam syarat dan rukun dan wajibnya itu, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi manusia yang sudah berhaji, yang sudah melaksanakan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang fitrah. Demikian teman-teman semuanya, sedikit tentang haji. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.